Islam kemarin sudah kita sampaikan hifzuddin, menjaga agama, sehingga ada jihad dan lain sebagainya. Bahkan siapa yang melakukan penghinaan, pelecehan terhadap agama Allah, Rasul maupun Al-Quran, faqad kafar, dihukumi kafir. Jumhur para ulama, kalau ada orang muslim yang melakukan itu, diminta dia bertobat. Kalau dia bertobat, maka selesai urusannya. Kecuali mazhab Maliki. Kalau mazhab Maliki, kalaupun dia bertobat, taubatnya adalah dengan cara dibunuh. Jadi mazhab Maliki, taubatnya orang yang melakukan penghinaan terhadap agama, khususnya Al-Quran, Nabi ataupun Allah, maka taubatnya adalah dengan cara dibunuh menurut mazhab Maliki. Ini bagian daripada hifzuddin, supaya agama ini tidak dipermainkan, tidak dicoreng, tidak dirusak dan lain sebagainya. Kemudian syariat Islam juga hifzul mal, menjaga harta. Kemarin sudah kita bahas bagaimana harta manusia, tidak saja yang muslim, non muslim juga harus terjaga. Haram seorang muslim mengambil harta non muslim. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang mengganggu, mencelakai kafir zimmi, orang kafir tapi dalam lindungan kaum muslimin, wa ana, kata Nabi, wa ana hajizuhu yaumil qiyamah, aku yang akan menjadi lawannya pada hari kiamat. Hifzul mal. Begitu juga hifzul nasal, menjaga keturunan, sehingga harus adanya pernikahan yang sah. Seorang anak harus lahir dari pernikahan yang sah, sesuai dengan syarat rukun yang berlaku. Rukun nikah nggak banyak, ya, tidak ada tambahan-tambahan yang aneh. Ada calon suami, calon istri. Kemudian ada wali, kemudian ada 2 orang saksi, kemudian ada mahar, ada ijab kabul, 5 terpenuhi sah nikah. Sementara walimah hanya bagian dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, "A'linun nikah, umumkan nikah kalian dengan cara walimah. Sembelihlah meskipun seekor kambing, ajak orang makan sebagai bentuk pengumuman kepada orang bahwa seseorang ini sudah melakukan pernikahan." Ada beberapa hal yang patut kita perhatikan, bahwa dalam pernikahan ini harus adanya wali. Ya, baru beberapa hari kemarin saya di WA, Ustaz, ini ada janda dinikahi oleh Habib. Habibnya bilang kalau janda tidak perlu izin dari walinya. Jadi walinya nggak tahu kalau Habib ini menikahi. Terus yang nikahin siapa? Yang menikahkan adalah wali hakim. Saya katakan pernikahannya haram, Habibnya bohong. Menurut jumhur para ulama, janda ataupun gadis wajib ada wali. Wali yang paling utama adalah wali nasab, ayahnya, kakeknya. Kalau nggak ada, pamannya boleh, saudaranya boleh. Ikhtilaf para ulama soal anaknya. Janda punya anak, boleh tidak dia mau menjadi wali ibunya? Jumhur para ulama mengatakan nggak boleh anak mewalikan ibunya. Ya, tapi kalau ayah, kakek, paman, saudara, ittifaq para ulama, inilah wali nasab yang paling dekat. Kalau wali nasab gak ada, baru boleh dengan wali hakim. Ini janda ada walinya, dinikahi oleh seorang habib. Saya tidak tahu habib siapa, ini kejadian di Balikpapan. Ya, memang sudah lama saya dengar memang ada habib-habib yang suka nikahin orang yang bermasalah. Ada yang sudah talak 3 dinikahkan oleh habib, bayar sekian ratus ribu nikah. Bahaya, hati-hati. Nikah itu sakral. Mitsaqan ghaliza, kata Allah, itu adalah perjanjian yang kokoh kuat. Mitsaqan ghaliza ini perjanjian antara Nabi Musa dengan Bani Israel, disebut mitsaqan ghaliza. Jadi bayangkan itu agungnya pernikahan itu kalau dirusak dengan hal-hal yang kayak begini. Orang yang sudah talak 3 mau kembali kepada istrinya tidak boleh. Tidak boleh. Disebut dalam fikih namanya talak bain kubro. Ada bain kubro, ada sugro. At-talaqu marratan, kata Allah, talak itu ada 2 kali. Artinya 2 kali boleh rujuk. Talak 1, masa iddahnya 3 kali haid. Sebelum
suaminya datang, darah kita rujuk lagi, yuk balik, nggak perlu ijab kabul yang baru. Talak lagi kedua, begitu juga. Tapi kalau talak sudah kali ketiga, suaminya tidak bisa rujuk kembali, karena talaknya talak bain kubro. Kalau yang tadi talak 1, 3 bulan atau 3 kali haid tidak dia rujuk, batal, habis sudah, tidak boleh rujuk. Kalaupun mau kembali harus dia bawa mahar baru, dia bawa saksi baru, dia ijab kabul yang baru, harus dengan pernikahan yang baru, masih boleh. Tapi nggak dimulai dari nol, sudah ada talak 1. Ini talak 1 yang dulu pernikahan lalu masih berlaku. Nah, terjadi lagi kedua, kalau sudah talak bain kubro yang ketiga, tidak boleh. Lalu bolehkah ini si suami, mantan suami, suruh orang lain menikahi mantan istriku? Nanti kamu ceraikan setelah kamu nikahin, biar aku bisa nikah lagi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terlaknatlah orang yang muhallil, disebut muhallil. Kalau tempat kami di Medan namanya kawin Cina buta. Nah, bahasanya agak aneh. Kenapa orang lain disuruh ngawinin istrinya, dia bayar, setelah suami istri yang ini tadi melakukan suami istri, hubungan suami istri, diceraikan. Setelah diceraikan, habis nikahnya, baru dia kembali. Kata Nabi, terlaknatlah orang yang muhallil. Jadi pernikahan kawin Cina buta ini haram. Apalagi dibayar untuk diceraikan. Karena pernikahan itu adalah hukumnya mu'abbad, tidak temporal. Makanya dalam fikih kita juga nikah yang temporal, nikah mut'ah itu haram. Kecuali Syiah. Ittifaq 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali sepakat nikah mut'ah haram, tidak dibolehkan. Sudah mansuh. Dulu di zaman Nabi pernah dibolehkan ketika masa perang. Tapi orang Syiah mengatakan sampai sekarang masih berlaku. Orang Syiah beda. Ya. Tapi kita ahli sunnah wal jamaah katakan nikah mut'ah, nikah temporal pada waktu tertentu kita menikah, tapi sampai 2024 aja. Habis pemilu kita bubar, tidak bisa. Nikah itu abadan, tidak bisa mu'akkad. Nah, jadi orang-orang yang menyuruh menikahi mantan istrinya untuk dia nikahin, maka pernikahannya haram. Lalu kalau orang yang dia bayar betul menikahi mantan istrinya, setelah dia nikahin ternyata dia tidak mau cerai, nikahnya gimana? Nikahnya sah. Udah dia bayar tapi dia tidak mau cerai, udah ceraikan mantan istri, tidak mau, gitu. Ya, maka pernikahannya sah, nggak ada masalah. Tapi kalau diceraikan oleh si bayaran dari orang yang dibayar untuk dinikahi oleh mantan suaminya, maka pernikahannya dengan mantan suaminya hukumnya haram. Nah, disebut dengan nikah kawin Cina buta kalau bahasa kami di Medan. Kalau dalam bahasa Arab, dalam bahasa fikih namanya nikah muhallil, nikah yang dihalalkan padahal haram. Dan itu ada di Balikpapan sini ada. Saya dapat namanya tapi saya tidak tahu orangnya. Sampai saya tanya teman saya di Kabua, kenapa sih yang begitu-begitu bisa bebas? Dia bilang, Pak Ustadz itu nggak ada yang laporin. Loh, kamu orang Kabua kan bisa laporin, penghulu bisa laporin, tapi nggak berhak. Loh, kenapa? Harus orang yang merasa korban itu yang melapor baru bisa. Ya, tapi selama ini kan orang nggak merasa korban, merasa diuntungkan, nggak bisa nikah di KUA, lewat Habib bisa nikah, ini masalahnya. Nah, jadi hati-hati. Ini halal haramnya satu hubungan suami istri, berat. Masya Allah. Talak itu ada saudara kita di Balikpapan sini. Dia mungkin kalau hitungan pengakuan istrinya sudah belasan kali ceraikan istri. Belasan kali. Suatu ketika istrinya tanya kepada teman saya yang juga guru. Ya, karena teman saya ini ragu, tanyalah ke saya. Saya bilang benar, itu udah jatuh talaknya. Cuma alasannya ternyata kan baru ngomong, belum diputuskan oleh pengadilan. Enggak bisa. Talak itu ngomong jatuh, bercanda jatuh. Yuk main cerai-ceraian, ayo kamu ceraikan. Oke, kata istrinya, jatuh talak. Bersungguh-sungguh bercanda-canda, jatuh talak. Nikah juga gitu. Yuk main nikah-nikah, nikahin anakmu kepadaku. Aku nikahkan anakku dengan mas saya, kamu saksi ya, sah nikahnya. Talak nikah itu tidak bisa bercanda-bercandaan. Serius jadi, bercanda jadi.
Jadi suami istri itu udah belasan kali menceraikan istrinya. Padahal dia omongkan sekali sudah. Talak itu ada talak namanya talak sorry, jelas. Ada kinayah, sindiran. Sindiran itu misalkan, udah kamu kembali saja ke rumah bapakmu. Kalau tidak betah jadi istriku, udah kamu pulang ke rumah bapakmu. Itu namanya sindiran. Tapi suami yang paling tahu maksudnya itu cerai apa enggak? Suami yang paling tahu. Nah inilah buktinya bahwa Allah meletakkan talak itu pada suami itu adalah syariat yang paling tepat. Hikmahnya luar biasa. Ya seandainya talak itu diletakkan pada perempuan, saya yakin kita ini duda semua. Saya yakin duda semua kita, karena kita ini nggak ada yang baik di depan mata istri kita. Pasti ada salahnya. Pasti ada salah. Ketika dia cemberut, marah, diceraikan lah kita. Tapi Allah kasih syariat talak itu di tangan suami. Tapi apakah istri tidak punya hak? Punya. Namanya khulu. Khulu itu ya khal'ul libas, melepaskan pakaian. Istri boleh menghulu suaminya, melepaskan ikatan pernikahan dengan bayaran bi'iwab. Dia datang, kalau sekarang datang ke pengadilan agama, datang ke Al-Quran, Pak Hakim, Pak Penghulu, aku mau cerai dengan suamiku. Kenapa? Alasannya begini. Aku siap bayar sekian. Di perjanjian nikah kita itu ada 10.000. Dulu 6.000, sekarang naik 10.000. Jadi biwat. Jadi istri itu membayar cuma 10.000 untuk melepaskan ikatan pernikahan dari kita. Maka nanti hakim melihat masalahnya ini apa. Oh ternyata masalahnya KDRT, suami suka pukul istri, pasti diterima oleh hakim. Tapi hakim juga nggak sembarangan, harus dihadirkan saksi. Saksi pun nggak sembarang saksi, bukan saksi dari keluarganya, anaknya, bapaknya, mertuanya, nggak bisa. Saksi harus pihak yang lain. Karena kalau orang-orang dekat dia kan bisa tendensius ini, bisa kerjasama kong kali kong. Jadi hakim itu sudah punya aturan tata tertib sendiri. Oh ternyata ini KDRT, buktinya visumnya ada, pasti diterima. Bayar 10.000, fasul nikah, lepas nikahnya. Ya. Kenapa ini saat-saat darurat dikasih kekhususan bagi perempuan untuk melepaskan ikatan dari suami. Karena nggak selamanya suami baik. Karena ada saatnya dia lemah, jatuh, sakit, dia pengen lepas, nggak bisa bertahan. Dikasih oleh Allah dalam situasi tertentu. Di dalam Islam menuduh perempuan berzina hukumnya qazaf, dicambuk. Masya Allah. Tapi ada saatnya dikasih oleh Allah bagi suami yang meyakini istrinya berzina dengan laki-laki lain, dia bisa tuntut istrinya. Meski tidak menghadirkan 4 orang saksi. Kalau orang lain biasa harus ada 4 orang saksi bukti bahwa si perempuan itu berzina. Kalau nggak ada, maka dia dicambuk. Masya Allah, 100 kali dicambuk. Tapi sama di negara 80 kali. Tapi kalau bagi suami boleh tanpa menghadirkan 4 orang saksi. Nanti dihadapkanlah suami, dihadapkanlah istrinya di depan mahkamah, di depan pengadilan, lalu mereka saling bersumpah dan melaknat. Kata suaminya sebanyak 4 kali, demi Allah, aku melihat dia berzina. Kalau aku berbohong, aku siap dilaknat. Kalau dia berbohong, dia yang dilaknat. Istrinya juga membantah. Demi Allah, aku tidak berzina. Kalau aku berbohong, aku siap dilaknat. Kalau dia berbohong, dialah yang dilaknat. Jadi bersumpah 4 kali di hadapan hakim, maka secara otomatis mereka cerai, dan tidak ada kesempatan untuk balik lagi. Biar si perempuan nikah dengan 7 laki-laki gonta-ganti, balik lagi tetap tidak bisa. Tuh. Beda tadi talak kubro tadi, bayin kubro masih ada kesempatan kalau dia menikah dengan suami kedua 2 tahun 3 tahun kemudian ternyata tak aku juga cerai atau ditinggal mati oleh suaminya, balik ke suami pertama masih boleh dengan nikah akad yang baru boleh. Tapi kalau saling laknat ini tadi tidak boleh selama-lamanya putus. Jadi bukan lagi bayin kubro namanya itu. Jadi kubro di atas kubro. Jadi betul-betul tidak bisa balik selama-lamanya.
Tapi ini jarang terjadi. Saya pernah tanya kepada seorang syekh di Masjid Nabawi. Saya tanya ketika pas menyampaikan taklim, saya bilang, "Syekh, kalau seandainya suaminya tahu istrinya berzina, terus istrinya itu hamil, terus suaminya itu nggak ngapa-ngapain, artinya ya sudahlah, nggak apa-apa, terlanjur, sudah, kamu maafkan." Apa kata syekhnya? Ada laki-laki yang begitu. Ada laki-laki yang begitu. Saya tidak bisa jawab. Terjadi di Batam. Suatu hari ini pasangan muda ini malam-malam mati lampu. Kan jangan mati lampu. 13, 14, 15 sering mati lampu. Ngobrol lah mereka, cerita yuk masa lalu. Kata istrinya, aku dulu sebelum sama kamu pacarku banyak. Aku begini-begini, bahkan kan pernah hubungan suami istri. Marahlah suaminya. Padahal duluan suaminya cerita, sebelum kamu dulu cewekku banyak. Aku pernah begini, pernah. Dia sebutkan, pernah juga aku berzina. Tapi itu masa lalu. Kata istrinya, aku juga pernah. Marahlah lakinya. Malam itu juga dia ceraikan suaminya. Karena laki-laki itu memang egois. Makanya kata siapa, adakah laki-laki yang tahu istrinya berzina lalu hamil, dia terima? Saya tidak bisa jawab. Adakah yang begitu? Kenapa? Implikasinya besar. Kenapa? Anak yang dikandung oleh istrinya, anak siapa? Anak siapa? Masya Allah. Kalau ternyata itu bukan anaknya dia, dinasabkan kepada dia, berat hubungannya. Nanti akan mewarisi dari dia, berat hubungannya. Makanya kata Syekh, adakah laki-laki yang kayak begitu? Saya tidak bisa jawab. Ya, karena sulit. Bagi laki-laki sulit. Ya, lain hal mungkin kalau diperkosa atau yang lain sebagainya. Tapi kalau ada istri yang berzina ketahuan oleh suaminya legowo nerima, apalagi hamil, ini anak-anak siapa? Ada hadis Nabi, al-waladu lil firash, al-waladu lil firash. Anak itu nasabnya kepada pemilik kasur, anaknya tetap kepada suami yang sah. Tapi implikasinya tadi itu warisannya, nasabnya, pernikahannya. Kalau anaknya perempuan, pernikahannya bisa nggak nih ayah yang bukan ayah biologis ini, ayah kasur aja ini. Ini kan hubungannya ngeri. Makanya Islam itu sangat hati-hati. Dikasih hak khusus bagi para suami. Kalau yakin istrimu berzina, boleh li'an namanya, saling laknat. Maka secara otomatis nanti pernikahannya putus abadan selamanya tidak akan bisa kembali. Ini adalah cara Islam untuk menjaga nasab, agar nasab ataupun nasab manusia itu jelas, bapaknya siapa, kakeknya siapa, sehingga khawatirlah orang-orang yang orang-orang yang anak lahir di luar pernikahan, ya, karena untuk menutupi malu kadang ijab kabulnya oleh ayah biologisnya, padahal tidak sah pernikahan. Gak usah malu. Ataupun kalau orang cukup dengan wali hakim, dengan penghulu saja, Pak penghulu, tolong ini anak saya ini anak biologis, Pak penghulu. Nah, Pak penghulu adalah yang walikan, nanti tidak usah disebutkan bahwa ayahnya berwali hakim kepada, nggak usah, langsung aja Pak penghulu, orang nggak akan tanya. Jauh lebih aman daripada menutupi malu bapak biologisnya menjadi wali pernikahan anaknya, zina. Ngerinya ini. Islam sangat amat menjaga nasab ataupun nasab supaya nasab manusia terjaga, karena itu bagian daripada syariat. Tujuan syariat Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma melihat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak yang perlu kita bahas, tapi tentunya di waktu yang singkat ini hanya masalah-masalah penting saja yang akan kita perbincangkan. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan ini bisa menjadi maklumat yang baru. Ada nikah-nikah yang dilarang, tadi nikah mukah dilarang, nikah muhalil, nikah menghalalkan kawin Cina Buddha juga dilarang. Begitu juga nikah syighar. Syighar ini kayak nikah apa? Nikahkan adikmu kepadaku, kunikahkan anakku kepadamu. Transaksional, tanpa mahar. Kamu boleh nikahin adikku, tapi anakmu kunikahin tanpa mahar. Kayaknya di Indonesia jarang. Ada itu ya, mamamu menikah denganku, kamu nikah dengan ayahku, itu ada. Tapi dengan mahar gak ada masalah. Rukun syaratnya dari yang 5 tadi terpenuhi, boleh. Tapi kalau tanpa mahar tidak boleh. Begitu juga nikah
apa namanya, nikah siri. Nikah siri dalam bahasa fikih itu adalah nikah tanpa sepengetahuan wali. Nah, nikah siri di Indonesia itu tanpa sepengetahuan KUA. Tanpa sepengetahuan KUA masih sah, nggak ada masalah. Ya, saya beberapa tahun yang lalu itu ada seorang janda, ternyata dia ini waktu menikah kedua dengan orang Indonesia yang kerja di Malaysia, 2 tahun tidak pulang-pulang, tidak ada kabar berita. Secara hukum fikih dia boleh ke pengadilan nuntut supaya dia dikasih surat janda. Saya bilang, Bu, ke pengadilan aja supaya dapat surat janda. Masalahnya, Ustaz, aku nikah kedua ini nikah siri. Ya tidak bisa dia datang ke pengadilan, apa yang mau dituntut? Ya, belakangan saya dengar nikah juga dengan laki-laki yang lain. Allah alam saya nikah. Saya sering diajak, Ustaz, tolong hadir di sini. Kita mau nikah begini-begini. Saya bilang, ada walinya kah? Ada. Cuma ustaznya tidak ada. Saya bilang, Ustaz tidak perlu. Ustaz tidak perlu hadir. Ada wali, ada saksi, ada mahar, ada ijab kabul, ada pengantin. Cukup sudah. Ustaz tidak perlu hadir di sini secara hukum Islam. Tapi memang baiknya dicatatkan di KUA supaya apa? Hak istri dan hak anak terlindungi. Ini untuk memakai panjang. Di Balikpapan kejadian ada seorang PNS menikah kedua di Balikpapan. Dia di Jakarta nikah kedua, anaknya 8. Meninggal. Begitu dia meninggal, hartanya seluruhnya dikuasai oleh istri pertama. Anak yatim yang 8 sepeser pun tidak dapat. Istri sedikit pun tidak dapat. Gara-gara apa? Tidak dicatatkan di KUA. Karena kalau dicatatkan PNS nikah dua kan repot. Ya, bisa bermasalah dia dengan gaji dan lain sebagainya. Ya, bahkan fatwa di antara para ulama itu bagian daripada maksiat kepada ulil amri bagi PNS. Tapi kalau kepada istri nggak masalah. Jadi tanpa sepengetahuan istri pertama sah kita menikah. Nah, kalau kata teman saya, jangan minta izin menikah sama istri, minta maaf sajalah. Minta maaf ya, tadi malam bapak udah nikah. Itu jauh lebih aman katanya daripada minta izin. Minta izin tidak akan diterima, tapi kalau minta maaf, insya Allah perempuan akan lebih mudah memaafkan. Laki-laki yang egois susah memaafkan. Ini cuma ilmu, tidak untuk dipraktekkan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi maklumat bagi kita semua. Ya, sehingga kalau ada kita lihat orang nikah siri, berarti nikahnya sah. Gitu ya. Nikah siri dalam pengertian tidak tercatat di KUA. Ya, tapi kalau nikah siri tanpa sepengetahuan wali, namanya nikah siri dalam fikih yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul hadza astaghfirullah sekian dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.